that will share long walks along the beach. You just fucking shut up! Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini, Naufal Hanif, dan selamat datang kembali di Creepy Talk Minggu. Di episode Creepy Talk minggu ini, aku mau share ke kalian sisi gelap YouTube yang mirip Deep Web bagian ke-7. Yang mana aku bisa jamin kalau video kali ini cukup creepy dan cukup disturbing untuk dibilang mirip video dari Deep Web. Kalau begitu, ambil posisi kalian senyaman mungkin dan biarkan aku bercerita sampai selesai. Di video pertama ada video yang berjudul Video Dating Tape yang diupload oleh channel bernama Balakalava Girl pada 24 Maret tahun 2017. Isi videonya sendiri adalah pencarian seorang pacar oleh seorang pria bernama Tony yang dijelaskan di video ini kalau ia sudah berumur 36 tahun. Kemudian katanya ia adalah seorang bisnismen dan ia juga sesekali suka pergi berpetualang. Intinya di awal video itu hanya berisi perkenalan dan memamerkan kekayaan yang ia punya. Kekayaan yang si Tony ini miliki gitu. Saking kaya dan mewahnya, maka dari itu ia ingin mencari seseorang agar bisa berbagi bersama gitu. Dan tiba-tiba frame-nya berubah ke semacam menyorot ke satu rumah gitu, dari balik pohon atau balik semak-semak gitu. Lalu bersambung lagi ke video si Tony yang masih memperkenalkan dirinya dan memamerkan kekayaannya. Hi, I'm Tony. I'm 36 years of age, 5'10", an entrepreneur, businessman, and a part-time adventurer. My career has afforded me a luxury lifestyle, and I'm looking for someone to share that luxury with. To just leave at the drop of a hat. Sebenarnya secara singkat di awal itu nggak ada kesan-kesan creepy gitu dari video ini. Sampai akhirnya pada menit ke-1 lewat 2 detik di luar dari tempat si Tony ini syuting. Nah, misalnya si Tony syuting di sini, dari arah sana gitu, pokoknya dari arah luar dia tempat syuting itu ada semacam suara orang yang berusaha melepaskan diri dari sekapan gitu. Kayak dia diikat terus kayak struggling, berusaha kabur dari satu belenggu gitulah pokoknya. I'm looking for somebody nice. Someone that can Kemudian suara tadi yang awalnya hanya kecil, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara tangisan yang cukup besar. someone that will share long walks along the beach. You just fucking shut up! Feelings of love, roots for giving light, teddies, puppets and dolls, and spaceships and trikes. There's millions such as Lalu setelah scene itu, acaranya tiba-tiba berubah ke iklan anak-anak gitu. Kemudian kembali lagi ke perkenalan si Tony. Dan di sini hal yang cukup creepy kemudian terjadi lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si Tony ini menyakiti dirinya sendiri dengan kayak memukul-mukulkan kepalanya gitu dengan kuat. In a couple of weeks, I'm off to Borneo for another adventure. My yacht is moored there. Hi, I'm Tony. Sampai pada akhirnya video ini berakhir dengan Tony yang meminta data diri lengkap dari perempuan yang ingin berkencan dengannya, mulai dari alamat, nama, maupun foto. Aku nggak tahu video ini
hoax atau enggak. Tapi di description boxnya itu tertulis kalau si pengupload ini mengatakan kalau ia mendapat video dating tape ini dari penjualan barang bekas, dan ia minta maaf kalau videonya itu berkualitas cukup jelek. Di list kedua ada video berjudul The Station Night Club. Video ini sebenarnya nggak terlalu creepy, tapi suasananya itu yang membuat disturbing. Jadi, pada Kamis 20 Februari tahun 2003, itu di West Warwick, Amerika Serikat, terjadi kebakaran hebat di sebuah klub malam bernama Station Night Club. Pada saat itu sebuah band bernama Great White mengadakan sebuah konser dan diisi dengan penonton sebanyak 400 orang. Penyebab dari kebakaran ini tidak lain adalah karena adanya kembang api di acara tersebut. Untuk memeriahkan acara tersebut, manajer dari Great White ini tiba-tiba punya ide buat masang kembang api di panggung kecil yang mereka gunakan. Dan ternyata itu adalah ide yang sangat-sangat buruk. Karena kembang api itu yang harusnya dinyalakan di luar ruangan, mereka malah menyalahgunakannya dan menyalakannya di dalam ruangan. Apalagi ruangannya itu benar-benar kecil dan tertutup gitu. Hingga akhirnya terjadilah kebakaran yang cukup hebat, dimulai dari panggung Great White, dan 400 orang yang melihat kejadian ini langsung berhamburan keluar dari panggung itu, keluar dari tempat itu, berdesak-desakan agar bisa keluar dari tempat tersebut. Mungkin kalian pikir kayak, ini kan hanya video kayak kebakaran biasa. Tapi ada satu kejadian yang bener-bener creepy dan cukup disturbing menurutku. Di video footage tadi kita bisa denger kayak ada satu ibu-ibu gitu yang mengatakan, "Where is my husband?" atau "Di mana suamiku?" Nah, teriakan-teriakan yang kayak ginilah yang membuat suasana ataupun ambience dari video ini disturbing gitu. Apalagi ada emang orang yang sengaja ngerekam kejadian di sana, kemudian diupload ke YouTube agar kita semua, agar penonton-penonton YouTube bisa tahu bagaimana kejadian kebakaran yang ada di klub malam tersebut. Dan dari kejadian tersebut, sang gitaris dari band Great White ini pun meninggal. Kemudian 230 penonton terbakar hidup-hidup di dalam. Lalu 132 lainnya itu terluka dan sisanya selamat. Sampai-sampai ada lagi cerita haru lainnya, yaitu ada satu kelompok geng perempuan gitu, yang kayak cewek-cewek gitu. Nah, itu mereka pergi bersepuluh ke klub malam tersebut untuk menonton Great White. Tapi yang hanya berhasil keluar itu hanyalah satu orang. Jadi teman-temannya yang 9 lainnya itu terbakar di dalam klub malam tersebut. Nah, bagaimana nasib dari manajer dan owner dari tempat klub malam itu? Mereka berakhir masuk penjara karena membiarkan kembang api menyala di ruangan sekecil itu dan sesempit itu,
dan setertutup itu, dan mereka dituduh bersalah dengan alasan pembunuhan berencana. Selanjutnya ada channel bernama BibleFox, yang mana menurutku channel ini cukup creepy dan cukup disturbing, sehingga aku memutuskan untuk memasukkannya di list sisi gelap YouTube yang mirip Deep Web ini. Video yang ada di channel BibleFox ini sebenarnya hanya ada 4 video, dimana di video pertamanya itu ia mengupload video review game GTA, tepatnya game GTA 4. Hello, everyone. BibleFox here. I've been browsing YouTube and I've seen a lot of game and movie reviews, so I decided to create my own. And with the future installment of Grand Theft Auto looming in the future, what better game to give the once over again than GTA 4? As you can see illustrated here, this is a game where violence predominates. You play a character named Nico, who is from somewhere in Eastern Europe, where the hostile movies occur and people are routinely sliced in the eyeballs with the edges of paper for stealing grapes. A good thing to do is wander around and find a target and then invent a backstory for him and why he deserves to pay for his sins. Like this guy in front of me. I will call him Jesse and pretend that he's stolen our girlfriend. Jesse, he looks like he has big bushy eyebrows and he's maybe a little Mexican looking or something. He wears glasses. He's always kissing our girlfriend and he keeps her away from us. So really we're doing the world a favor if we just do something to him. That's just a random story though. These are random photographs of what he would probably look like. Tanpa aku jelasin panjang lebar, kalian pasti udah tahu sisi creepy dari video GTA review itu adalah karena cara ngomong si BibleFox-nya itu. Tapi itu belum seberapa sama videonya yang keempat, itu berjudul A Fury Rebirthing. Di sini diceritakan kalau ia lagi memotong-motong boneka yang ia anggap anak karena bonekanya ini gak mau berbicara dengannya. Jadi karena itu ia memutuskan untuk memotong atau memutilasi boneka yang ia anggap anak itu. Dari bagian tubuh yang ia preteli, nah itu ia sambungkan lagi ke boneka selanjutnya menjadi boneka baru, jadi kayak fusion gitu. Dan untuk kepalanya ia gabungkan ke boneka kucing miliknya. Dan kaki-kaki yang ia potong tadi itu ia pakai ke kakinya sendiri. Mungkin kalian bingung, tapi ya kalian lihat aja videonya. Hey everybody, BibleFox here. You're probably wondering what I'm doing. Well, I'm cutting off my daughter's legs. It's a long story. I've joined a very special community on the internet, known on the deep web and the other hacker sites where all the cyber bullies hang out, as the fur fag community, but I prefer to call it the Indian spirit community. There you go. My goodness, her hair is really receding in these later years of her life. They're going to be new and they're going to be... Oh god. I'm not sure if I made the right choice. This is orange right now. Worse. I feel sick and we're still waiting. You're just like an angel.
Her skin makes me cry, Orange. Isn't she beautiful? She's a wolf. A spirit wolf. In a beautiful way. I wish I was special. I'm so very special. You're so very special. I agree. Dan akhirnya kita sampai juga ke list yang terakhir. Dan di list terakhir ini ada satu channel bernama Carrie Johnson, yang mana sebenarnya untuk channel Carrie Johnson ini mungkin udah pernah sempat booming juga di tahun 2016. Tapi karena belum pernah masuk ke channelku, jadi ya udahlah aku masukin aja dan ku share ke kalian. Dan mungkin barangkali kalian juga belum pernah lihat channelnya si Carrie Johnson ini. Jadi Carrie Johnson ini sebenarnya channel tentang apa sih? Nah, Carrie Johnson adalah sebuah channel yang dikelola oleh seorang pria yang berpakaian seperti wanita. Waria? Bukan waria. Ini dia udah masuk ke another level of waria. Oh, aku nggak ngerti sih maksudnya gimana ya. Tapi ya, pokoknya dia pria, terus dia pakai topeng gitu. Ya pokoknya kalian harus lihat sendirilah gimana. Tujuan utama dari si Carrie Johnson ini adalah sebenarnya untuk mempromosikan barang yang ia jual, yaitu ya topengnya ini, topeng-topeng wanitanya ini gitu. Dia berjualan di situs yang bernama maskon.com, dan ya sebenarnya hanya untuk promosi gitu. Tapi kalaupun untuk promosi, siapa yang mau beli topeng-topeng creepy kayak gitu gitu? Apalagi kalau misalnya ada seorang pria yang membeli topeng itu kayak nggak sampai ke otak gitu, nggak sampai ke nalar manusia gitu. Ya kalau misalnya yang mikir manusia kan. Dan alasan utama dari si Carrie berpenampilan seperti ini adalah karena satu hal, yaitu pas masa kecilnya ia ini pernah menonton adegan di Mission Impossible. Jadi di salah satu adegan itu kayak ada satu orang yang menyamar gitu, dan pas dibuka topengnya dia udah jadi orang lain gitu. Nah, jadi si Carrie Johnson ini terinspirasi dari satu adegan itu. Tapi kalau ia terinspirasi dari adegan itu, kenapa topeng-topeng yang ia buat itu hanyalah topeng-topeng berwajah perempuan? Kenapa nggak ada yang anak-anak? Kenapa nggak ada orang tua? Kenapa nggak ada ya mungkin pria dengan wajah yang berbeda? Kenapa gitu? Nah, sampai sekarang nggak ada yang tahu jawabannya. Hi everybody. I know you wanted to hear me talk for some time, so I thought I would do it now. Thank you very much for watching my videos. I really like it quite a bit.
It has inspired me to make more. A lot of people have asked me, how did I get into masking? Well, it all started probably when I was very young watching Mission Impossible reruns and see the women and peel off their masks and become somebody else. I thought it was very exciting. Itu aja guys untuk video Creepy Talk minggu ini. Kalian boleh komen di bawah mengenai 4 video ataupun 4 channel yang telah aku bagiin pada kalian sebelumnya. Aku pengen tahu pendapat kalian. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa kasih like di videonya kalau misalnya kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video Creepy Talk berikutnya. Stay creepy, stay fear.